Santapan Harian, Sabtu, 23 Mei 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayat pertama hingga ayatnya yang kelima. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di saat kami bingung akan arah, firman-Mu adalah kompas kehidupan kami. Saat kami lemah, firman-Mu memberi kekuatan. Saat kami jatuh, firman-Mu mengangkat kami. Di dalamnya indah kasih-Mu ya Kristus, kami bertelut. Amin. 1 Korintus 4 ayat 1-5. Beginilah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku tidak begitu penting entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan apapun tentang diriku. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan, melainkan Tuhanlah yang menghakimi aku. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Kelak, tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Sahabat Scripture Union Indonesia, sebuah peribahasa mengatakan, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Peribahasa ini menggambarkan orang yang tetap maju ke tujuan, walau ia dihantam kencaman. Seperti itulah sepatutnya orang percaya dalam perjalanan imannya. Dalam melakukan pekabaran Injil, Rasul Paulus menghadapi berbagai kecaman yang ia bahasakan sebagai penghakiman. Namun ia tidak menganggap hal itu penting. Baginya, hanya Tuhanlah yang berhak melakukan penghakiman atas pekerjaannya. Itu karena ia memandang dirinya sebagai hamba Kristus yang memberitakan rahasia Allah, bukan pikirannya sendiri. Sikap Rasul Paulus menjadi teladan bagi setiap orang percaya dalam melakukan tugas pelayanan. Gereja adalah persekutuan orang-orang kudus yang beragam latar belakang dan pola pikirnya. Selalu ada kemungkinan munculnya perbedaan dalam cara melayani dan ketidakcocokan antara satu jemaat dengan jemaat yang lain. Kritik bisa muncul terhadap orang yang dianggap berbeda, yang melakukan pelayanan dengan cara yang tidak biasa. Kritik bisa disampaikan dalam kalimat yang santun dan bermanfaat untuk membangun, tetapi bisa pula dilontarkan dengan nada penghakiman yang menyakitkan dan berakibat melemahkan semangat. Belajar dari Rasul Paulus, kita diajak untuk tidak mudah terpengaruh secara negatif dengan kecaman atau penghakiman. Ini bukan berarti kita tidak mau mendengarkan masukan dari orang lain, tetapi kita tidak patah semangat ketika ada yang mengecam atau bahkan menghakimi. Kita tetap maju dalam pelayanan kita, bukannya menyerah lalu berhenti, sebab kita melayani sebagai hamba Kristus, bukan melayani kehendak orang lain, bukan pula diri sendiri. Marilah kita menetapkan tekad untuk melanjutkan pelayanan kita dengan lebih tegar. Kita mengalihkan fokus kita dari komentar negatif ke Tuhan dan terus menyalakan semangat kita. Pada saat yang sama, kita iringi tekad kita dengan doa bagi diri kita agar tetap setia,
juga bagi orang yang menghakimi kita agar bertumbuh dalam Kristus dan tetap baik pelayanannya. Mari kita berdoa. Kristus, di dalam kasih-Mu yang meneguhkan dan menguatkan, teguhkanlah kami untuk tidak mudah terpengaruh oleh kecaman ataupun penghakiman yang melemahkan hati kami. Teguhkan langkah kami agar tetap setia dan maju dalam pelayanan, bukan menyerah atau bahkan berhenti di tengah jalan. Ingatkanlah kami bahwa kami melayani sebagai hamba Kristus, bukan untuk menyenangkan manusia. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.